Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelasnya Amazing bareng Kak Syakti ini yang judulnya Basic Writing for Photography. Nah, buat teman-teman boleh banget bantu komen-komen asalnya dari mana biar teman-teman tahu gitu ya. Dan ntar teman-teman bisa banget bikin Amazing Community di kotanya masing-masing gitu. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang udah pernah ikut kelasnya Kak Sakti nih dan sekarang ikut lagi. Jadi ntar kita bakal belajar banyak banget khususnya tentang lighting bareng Kak Sakti kayak gitu. Tapi sebelum Kak Sakti mulai kelasnya, izinkan aku Alma untuk menjelaskan Mazing atau Mazing Academy sedikit biar teman-teman tahu gitu ya apa sih Mazing dan apa itu Mazing Academy. Oke, buat teman-teman yang udah sering ikut kelas Mazing Academy pasti tahu banget gitu ya Mazing itu apa. Jadi Mazing Academy ini merupakan tempat yang memberikan workshop, webinar, juga course untuk meningkatkan skill teman-teman yang pastinya dengan bidang yang teman-teman minati gitu ya. Jadi kebetulan di kita ini ada 3, ada ilustrasi, ada make up, dan juga ada fotografi. Nah, mungkin teman-teman tertariknya ke bidang fotografi nih. Nah, teman-teman bisa banget ikutin semua kelas-kelas fotografi, dan entar itu untuk kelasnya bisa dicek di IG-nya Mazing, yaitu mazing.id, karena di sana bakal ada informasi-informasi terbaru mengenai kelas-kelas yang bakal ada gitu ya setiap harinya kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk Mazing-nya sendiri apa sih gitu? Pasti teman-teman udah tahu banget untuk aplikasi Mazing sendiri itu apa. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis Android atau iOS yang gratis dan berfungsi untuk membuat landing page ataupun single page dengan fitur lengkap gitu ya. Jadi teman-teman di Mazing ini teman-teman bisa integrasiin ke link-link lain gitu. Jadi misalnya teman-teman punya Mazing dan teman-teman pengen masukin link YouTube atau Spotify, ntar itu bisa banget. Dan kalau teman-teman ngeklik itu tuh mereka langsung masuk ke tautannya kayak gitu. Jadi nggak perlu ribet lagi naruh link satu-satu. Teman-teman udah bisa naruh satu link di satu aplikasi yaitu Mazing gitu. Dan kita itu bisa banget dipakai di link in bio teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget pakai link in bio Mazing dan ntar itu bisa di custom juga. Nah, kalau teman-teman punya akun Mazing, ntar itu tampilannya akan seperti ini. Yang tadi aku bilang, ini tuh bisa di custom. Dan ini tuh semuanya bisa di custom, teman-teman. Misal logonya teman-teman nggak mau warna-warni gini gitu ya, pengen transparan gitu. Nah, itu bisa banget. Terus mungkin latarnya teman-teman ingin pakai foto teman-teman, itu juga bisa banget. Dan kelebihan dari akun Mazing sendiri itu apa sih gitu ya? Kelebihannya, teman-teman bisa lihat analitiknya secara real time gitu. Jadi ntar itu teman-teman tahu berapa yang klik link Mazing teman-teman dan juga yang visit atau melihat profil teman-teman gitu. Selanjutnya kita juga ada fitur-fitur lain seperti fitur form, URL shortener, dan lain-lain yang bisa teman-teman optimalisasiin untuk akunnya gitu ya, atau mungkin untuk usaha teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya aku juga mau ngejelasin kalau di kita ini untuk hari ini tidak ada absensi, teman-teman. Jadi absensi ditiadakan, hanya ada sertifikat saja. Nah, untuk sertifikat ini nanti ada pembayarannya, teman-teman, yaitu sebesar 15.000. Tapi teman-teman tenang aja, 15.000 ini teman-teman nggak bakal dapat sertifikat doang, tapi teman-teman juga bakal dapat Mazing Premium gitu ya. Nah, apa sih yang ngebedain dari Mazing Basic atau user basic sama user premium gitu. Jadi user premium itu ntar bakal ada logo verified gini, dan juga teman-teman bisa akses fitur-fitur lain gitu ya, kayak digital product dan lain-lain. Nah, untuk sertifikatnya ini sekali lagi 15.000, dan ini teman-teman udah dapat Mazing Premium. Nanti akan aku bantu juga ditaruh di kolom chat untuk linknya, ataupun di WA gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang kelewat untuk hari ini, ntar di WA bisa banget melakukan pembelian sertifikat sebesar 15.000 kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini beberapa content creators yang udah pakai akun Mazing-nya di link in bio-nya. Ada Kak Fauzi Hanum, ada Kak Cintia Purida, juga ada Kak Wastu Kencana Aji. Dan pastinya Kak Sakti juga udah pakai nih. Jadi aku tunggu banget teman-teman yang belum pakai dan belum download untuk download dulu dan cek gitu ya, atau lihat-lihat apa sih fitur yang menarik yang bisa dioptimalisasikan di akun Mazing kayak gitu. Mungkin daripada berlama-lama lagi, mungkin aku langsung kasih kelasnya nih ke Kak Sakti. Kak Sakti apa sudah siap, Kak? Halo, Halo, masuk, Kak. ya udah kan? Udah siap kok.
Oke. Boleh Kak, silakan ya. Screen is yours. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah hadir. Wow, banyak sekali. 100 orang. Mungkin nanti akan bertambah juga, Kak. Oke, hari ini kita mau bahas tentang basic lighting di fotografi gitu. Sebelumnya gue memperkenalkan diri dulu. Aku perlu nyalain kamera nggak ya? Mungkin boleh Kak, biar teman-teman lihat sebentar ya. Enggak. Halo. Nama aku Sakti Sidarta, atau aku biasa dipanggil Buke kalau sama teman-teman aku. Aku fotografer, profesional fotografer dari tahun 2008-2009 mungkin aku sendiri juga lupa aku mulai motret kapan, yang jelas kecelakaan lah. Gitu. Mostly itu aku motret untuk kebutuhan komersil, iklan, portrait, fashion, beauty, apalagi ya. Hampir semuanya lah, palu gada lah gitu. Tapi belakangan ini emang 2-3 tahun ini lebih banyak motret untuk komersil, untuk kebutuhan iklan perusahaan kayak Gojek, Telkomsel, XL, gitu-gitulah, gitu sih. Jadi ya makanya kalau aku lihat perkembangan fotografi di Indonesia sendiri kan makin kalau dulu tuh aku tuh motret tuh kita tuh sangat apa ya? Sangat ini udah ada yang Q&A ya. Kak boleh minta materinya boleh. Nanti gue taruh di IG gue ya materinya. Kalau kita kan dulu kalau kita kan dulu mulainya tuh selalu biasanya fotografer baru itu mulainya tidak tidak apa ya tidak langsung ke studio gitu, tapi sama kayak aku juga gue mulainya tuh dari ikut foto-foto hunting, belajar-belajar sampai akhirnya gue tertarik motret di studio. Salah satu alasannya adalah yang awal tuh karena dingin gitu kalau motret di studio, jadi nggak perlu mikirin cuaca juga. Akhirnya ternyata di industrinya sendiri motret di studio atau motret pakai lighting itu kepake sampai sekarang, terutama kalau eh, kita mau kerja di ranah komersil. Komersil itu aku garis bawahi dulu di Jakarta, di Indonesia kita kan nyebut foto komersil itu kebutuhan untuk foto iklan gitu. Jadi bukan foto yang dibayar gitu. Jadi di sini biasanya kita bilangnya itu ya foto komersil, komersial fotografi gitu. Gitu aja sih. Jadi ini kita langsung ke slide pertama. Jadi lampu itu kan ada berbagai macam tipe ya. Aku akan ngasih tahu beberapa tipenya. Yang pertama, ini adalah continuous gitu. Continuous lighting. Jadi lampunya ini dia itu nggak ngejepret, nggak butuh trigger gitulah. Jadi tapi listriknya itu sangat gede untuk kamu gunakan. Tunggu aku sambil bukain Q&A-nya. Oke, ya nanti. Continuous lighting. Jadi ya aku ini sebenarnya equipment yang jarang gue pakai. Terutama kalau gue motret untuk kebutuhan iklan, karena iklan tuh maunya fotonya tajam, crispy. Jadi kalau di gue pribadi kekurangannya adalah motret untuk pakai lampu continuous adalah fotonya tuh nggak akan setajam foto pakai lampu strobe gitu loh. Jadi ini jarang banget gue pakai, tapi ini bagus banget buat kamu belajar. Jadi kamu tahu jatuhnya arah lampu gitu yang enak gimana.
harusnya ada di mana lampu A, lampu B, lampu C gitu. Gitu sih. Jadi ini kalau buat belajar di awal-awal nih bagus banget. Ini yang kedua, awalnya aku pakai lighting adalah aku pakai ini. Ini namanya speedlight. Jadi dulu kita tuh belajar strobis gitulah. Gue nggak tahu sampai anak zaman sekarang itu masih melakukan strobis kayak, tapi di zaman gue itu strobis tuh sangat apa ya, lumayan hits lah, hype lah di skenanya ada lah gitu pakai strobis. Kelebihannya ya enteng, terus bisa lo bawa kemana-mana, terus versatile juga. Tapi eh kalau buat gue ini powernya tuh kurang gede gitu. Karena biasanya kalau lampu studio itu dari mulai 300 sampai 1.500 tuh ada. Cuman yang gue pakai 600 watt biasanya. Nah, ini kekurangannya adalah cuman ya powernya terlalu kecil. Jadi eh, nggak bisa pakai bukan 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 kecil kayak F9, F8, F7 gitu. Karena biasanya kalau foto komersil kita bukannya di F7, F8, F9 gitu loh. Oke, nanti. Ini udah banyak yang nanya aja. Nanti gue jawab satu-satu ya. Gue orangnya tuh jujur gak bisa membagi konsentrasi gitu. Jadi kalau ada yang nongol di sini pasti akan sedikit ngeliat gitu. Sorry ya. Oke, nextnya adalah ini yang gue pakai sehari-hari. Ini strobe light. Kalau ditanya make berapa standarnya, satu aja sebenarnya cukup kalau untuk kerja. Tapi kita tuh foto kalau ditanya lampu tuh bagusnya berapa berapa sih bang gitu. Kalau gue untuk moto komersil minimal itu yang gue pakai tuh 3, maksimal gue pernah pakai 11. Tapi itu ada kebutuhan masing-masing karena gue harus eh apa ya? Jadi kerjaan komersil tuh lumayan detail. Jadi rambut nggak terang sedikit kita bikin sedikit terang, kita bikin apa? Kita kita tambahin hairlightnya, terus belum nanti backgroundnya kurang terang sedikit dia atau backgroundnya mau lebih gradasi gitu. Jadi eh lebih detail lah, makanya kita juga juga butuh lampu lebih banyak biasanya gitu. Terus ini yang biasa gue pakai kalau aksesorisnya apa aja eh banyak sih tapi mostly gue hmm, paling sering sih yang gue pakai sih pakai Okta sih karena nggak tahu Okta itu enak aja udah rata. Jadinya tipis kalau dilihat dari Instagramnya, gue juga nggak apa ya nggak suka foto-foto yang terlalu kontras gitu loh karena terbiasa foto yang udah clean terang gue suka banget foto-foto yang clean gitu. Kekurangannya adalah emang eh di industri fashion agak kurang apa ya, agak gak laku lah, gak kayak dulu lah gitu. Tapi justru ternyata gue lebih laku emang untuk motret komersil jadi ya nggak masalah juga sih gitu. Terus di dalam strobe light ini ya aksesorinya banyak, ada softbox, ada umbrella, nih ada apa nih namanya strip light, ada parabola, ada beauty dish yang kegunaannya itu ya beda-beda. Nanti ada satu software yang akan gue kasih lihat buat ngasih tahu efeknya perbedaan lightingnya sih. Tuh. Oke, ini light function. Jadi gue tuh kalau motret tuh selalu make dasarnya tuh ini. Istilahnya gitu, gue ada key light, ada fill light, ada backlight, ada rim light, ada side light gitu. Key light itu apa? Key light itu ya main lightnya. Biasanya kalau moto yang powernya paling gede lah itu kita bilangnya key light gitu. Terus lah, sorry WA-nya bunyi. Terus ada key light, ada fill light.
Fill light itu buat apa ya? Misalkan di bawah dagunya tuh terlalu hitam gitu. Shadow-nya biasanya kan di bawah dagu kan akan keras gitu. Nah, itu bisa kita fill juga. Backlight jelas untuk nerangin background. Bisa ada rim light atau side light atau bisa juga dibilangnya kicker gitu. Jadi bikin foto kamu tuh agak misah sama background-nya gitu loh. Gitu. Jadi nggak, kan kadang-kadang foto black on black itu kelihatan kayak nanti nggak kelihatan nih baju sama background-nya. Jadi kita pakai rim light biar ada highlight-nya di bajunya. Gitu sih. Ini sedikit teori, ada 3, highlight, shadow, terus ini ada gradasi atau core nih. Jadi misalkan ini logika aja sih, logika lighting yang standar banget gitu. Highlight adalah area paling terang, shadow area paling gelap, core ini ya gradasi, ini light source dari sini. Ya kalau di bola atau di muka, misalkan lightingnya di sini ya, berarti akan setengah seperti ini gitu sih. Ini buat menggambarkan aja. Nanti kita akan ada bedanya, ada hard light sama soft light yang seperti apa. Ini kan kalau di gambar yang kanan, soft light tuh gradasinya tipis, sedangkan gambar yang kiri gradasinya sangat kontras gitu antara si highlight sama si shadow-nya gitu. Ini bisa di-achieve dengan aksesoris yang berbeda-beda. Misalkan kalau yang kiri ini mungkin dia nggak pakai soft, yang kanan dia di sebelah kanannya dikasih reflektor lagi, jadi nggak terlalu gelap. Hal seperti itu sih yang bisa kamu akalin. Reflektor itu banyak banget macamnya, kamu bisa pakai. Kalau gue biasanya tuh pakai apa tuh gabus yang putih namanya polyfoam gitu. Kalau kita tuh biasanya pakai polyfoam itu buat nambahin sedikit biar nggak terlalu gelap kayak gini. Gitu. Ini kalau udah ada yang mau nanya langsung di type aja ya. Di sini arah-arahnya. Ini kalau lighting dari depan seperti ini ya jadinya akan seperti ini. Nanti ada software yang bisa ngasih kalian lihat contohnya sih. Ini juga nih side light. Kenapa ini soft? Karena ini dia pakai softbox jadi akan jatuhnya lebih soft di mukanya. Ini belakang kita pakai backlight tapi tidak ke arah background, jadi jatuhnya kayak rim light ke arah rambut. Di kiri ini ada softbox, di bawah. Terus ini juga, ini intinya kalau kadang-kadang kan kalian tuh mau tahu gimana caranya foto ini pakai berapa lampu ya gitu. Jadi foto ini tuh bisa ketahuan lampunya ada berapa tuh karena kita harus nyari catch light di matanya. Catch light itu apa? Catch light itu adalah pendaran di mata modelnya gitu. Jadi biasanya kalau kita lihat gini kan di sini kelihatan ada di matanya tuh ada kecil 2. Nah itu kelihatan tuh biasanya aksesorisnya apa gitu. Seperti itu ya. Loki, ini ada nggak ya? Ini contoh foto Loki kayak gini nih. Ini foto Loki nih. Ada Loki, ada Haiki gitu. Haiki ya bright terang nih Haiki. Ini Loki lah bisa dibilang, tapi ini masih kurang gelap lagi untuk jadi hoki. Tadi ini pertanyaan dari Wahyu Hidayat. Oh. Sambil ada yang nanya lagi nggak apa-apa kok. Oke, sekarang kita ngomongin cara cara belajar paling gampang tuh gimana sih kalau lo mau belajar lighting dan lo nggak tahu. Yang pertama adalah
kita harus tahu key light-nya dulu yang mana. Jadi kalau dulu cara gue belajar adalah gue bikin satu key light dulu nih, satu key light dari depan udah. Oh, yang penting modelnya udah terang, berarti dari image ini bisa gue tambahin apa nih? Misalkan gue mau tambahin background-nya lebih terang, berarti gue harus nambahin satu lighting lagi untuk nambahin background. Tuh, contohnya kan sama. Ini cuma dari pakai satu lampu, key light-nya dari kiri. Ini juga, ini bisa dilihat di matanya. Kelihatan kan? Ini juga nih kelihatan juga di matanya. Ada key light-nya. Nah, misalkan kalau gue nggak mau pakai key light aja gitu, dan gue nggak yakin cara masukin key light-nya gitu. Mungkin ini banyak banget yang nanya. Bentar ya. Nah, jadi tipsnya adalah si main light ya lo matiin dulu, lo bikin satu lagi key light di sini. Jadi key light ini biasanya tuh kok powernya nggak akan ngalahin si key light gitu. Tunggu ya, gue sambil baca pertanyaan. Tapi gue jawab nanti aja. Nah, contohnya ini. Ini foto yang tadi, tapi gue ngerasa foto tadi flat, jadi gue tambahin sedikit banget highlight-nya tuh di tangan kelihatan tuh sedikit gitu. Jadi fotonya tuh lebih berdimensi gitu, nggak terlalu flat. Oke, ini ada highlight-nya di sebelah kiri. Kenapa highlight-nya itu tidak kelihatan? Karena highlight-nya nggak kelihatan pantulannya di depan matanya. Jadi highlight-nya itu cuma kelihatan satu di atas ada catch light dari apa namanya nih beauty dish. Ini juga dari sebelah kiri. Ya dari belakang kanan fotonya Joe Taslim. Tuh jadinya ya. Ini kalau pakai side light gitu. Nah ini kalau highlight kamu pindahin ke samping jadinya ya kita bisa main side light seperti ini. Tuh. Nah misalkan mau backgroundnya lebih terang, kita pakai namanya background light. Nih yang tadi highlightnya udah dimatiin, highlightnya dimatiin ya jadinya gini aja. Jadinya siluet gitu kan. Kenapa siluet ya karena nggak ada objek nggak ada lighting yang menerangi, nggak ada cahaya yang menerangi si modelnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini semua backgroundnya gue tembak pakai lighting juga. Ini juga jadi backgroundnya terang. Tuh tadi ada yang nanya nih Kak bedanya softbox dengan honeycomb sarang lebah itu apa ya? Ini mungkin di sini kita jelasin. Lighting accessory softbox versus octabox. Nanti ada contohnya. Eh, Softbox itu dia menghasilkan cahaya yang rata. Biasanya gue pakai softbox itu lebih untuk foto produk. Kenapa foto produk? Karena kalau kita pakai octabox itu cahayanya terlalu rata, sedangkan produknya itu terlalu kecil. Gitu. Jadi biasanya tadi nanya foto produk pakai apa, foto perhiasan, pakai aksesoris lighting yang kecil lo bisa pakai mana sih yang foto perhiasan udah gue jawab nih. Dulu tadi ada. Ya pokoknya tadi ada nanya tentang foto perhiasan. Pakai aksesoris paling kecil, kenapa? Karena produk itu kan barangnya kecil ya. Jadi kalau mau nggak semuanya terang, otomatis aksesorisnya juga harus aksesoris yang kecil di lampunya. Gitu. Jadi kalau gue biasanya moto produk, moto makanan tuh pakainya lebih sering pakai softbox dibanding gitu. Terus nextnya beauty dish. Ini biasanya gue pakai buat foto portrait atau beauty.
Kenapa? Karena kalau pakai beauty dish itu, dia itu lebih keras di mukanya dan shade ada dimensi dari sininya nih dibanding pakai softbox atau octabox dan nggak terlalu menyebar, lampunya nggak berantakan lah istilahnya. Itu sih. Jadi biasanya gue pakai beauty dish gitu dan nggak akan bocor kemana-mana, apalagi ke background gitu. Gue agak nggak suka lihat lampu bocor-bocor ke background. Jadi makanya kalau kalian lihat ada fotografer motret dengan banyak aksesoris kayak polyfoam itu biasanya tuh dia di backgroundnya tuh ya ditutup-tutupin biar nggak bocor lightingnya gitu. Terus yang paling enak yang mana? Kalau gue pribadi, kalau untuk foto fashion itu yang terbaik buat gue masih pakai Okta karena rata. Terus untuk foto beauty ya pakai beauty dish. Untuk komersil gue juga masih pakai Okta. Jarang banget gue pakai softbox karena gue lebih suka karakter Okta aja sih. Gitu. Jadi ya lo pakai apa yang menurut lo sesuai dengan apa yang lo suka aja sebenarnya sih. Ini kalau mau lihat ada contoh software, bentar ya. Eh, contoh softwarenya. Gue nyalain dulu. Yang nanyanya di Q&A ya, jangan di chat. Banyak banyak banget yang nanya di Q&A yang di chat. Oke, ini kalian bisa beli atau download. Ada trialnya. Kelihatan kan ya? Ini gue post dulu PowerPoint-nya. Tunggu, ini cara stop PowerPoint-nya itu gimana ya? Oke. Ini kelihatan kelihatan nggak sih? Kelihatan Kak, tapi kecil banget gitu. Kecil banget. Coba-coba. Bentar. Belum. Kalau ini Oke, aman, jelas. aman ya. Jelas tadi masih milih room-nya. Oke, ini nama software-nya Satellite 3D. Jadi ini bisa tahu gimana cara kamu setting ruangan. Ini ada modelnya di sebelah kanan. Ada pilihan kamera yang bisa kamu pakai. Karena aku pakai full frame, kita bisa milih lensanya juga. Tuh, jadi bisa dipindah-pindah. Nih kamera bisa kita geser biar pas di tengah. Model juga bisa dimajuin. Jadi ini biar tahu posisinya tuh gimana. Nah, biasanya aku pakai ini buat present ke klien gitu. Misalkan aku foto beauty itu biasanya pakai 105. Nah, nih. Oke, ini di kanan nih kita pakai layar yang kiri. Kita lihat nih ada aksesorisnya juga nih Octabox. Ini beauty dish. Ini lampu kiri kita matiin dulu ya. Lampu kiri kita matiin.
Ya, tuh. Jadi kelihatan lampu kirinya itu ada V light-nya. Ini main light-nya. Nah, ini bisa kita atur power ya. Tuh. Nah, gimana misalkan efeknya beda-beda nggak? Oke, ini kita pakai ini kalau lampunya kita pindah ke sini, dia juga akan ngikutin. Jadi misalkan, ini settingan standar. Aku nih gini nih, kalau foto beauty. Satu lighting di depan, ini pakai Okta, pakai beauty disk. Ini di samping aku kasih biasanya itu, aku nyalain dulu lampunya. Aku kasih namanya strip light. Di samping kanan, aku harus nambahin satu lampu lagi. Bisa tingginya harus sama. Gitu. Aku tambah lagi strip light. Ini setting standar. Gue banget kalau motret beauty gitu. Misalkan, oh ini di bawahnya ini si filenya terlalu keras, oke kita kecilin. Oh, bedanya apa kalau nggak pakai fill light? Bedanya ya ini. Ini yang kiri udah mati, yang kanan udah mati. Tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan banyak ya? Oh, karena powernya kecil. Ini udah nyala kan udah. Ini bedanya. Tuh. Kalau misalkan, oh ternyata kurang kenceng nih kickernya, kita bisa ganti aksesorisnya. Misalkan kebayang. Biasanya di studio di Jakarta tuh ada umbrella. Kok di sini sih? Atau mungkin pakai strip light lebih besar. Tuh. Kita lihat di bajunya berubah semua. Gitu. Jadi ini sih setting standar gue kalau motret. Biasanya tuh kayak gini. Ini juga gue nyalain. Terus misalkan modelnya kurang maju, kita majuin. Misalnya, oh belakangnya mau lebih terang. Oke. Boleh kita tambahin satu lampu lagi. Pakai satu lampu lagi. Arahnya tapi ke background. Tuh, terus dipendekin. Tuh, jadinya kayak gini. Ini kan hampir sama dengan foto-foto gue yang tadi gitu. Jadi ini bisa buat belajar. Rambutnya nih, kalau rambutnya hitam pasti lebih kelihatan. Ada hair light-nya, misalkan mau nambah hair light lagi juga bisa. Ini kita tambahin namanya, apa ya namanya ini? Aduh, gue lupa lagi. Kok Accenture bukan? Aduh, gue lupa lagi namanya, sorry guys. Ini ada satu aksesoris yang selalu gue pakai. Namanya adalah, lupa lagi. Pokoknya adalah. Nah, ini gue biasanya pakai untuk kebutuhan bikin highlight di modelnya. Tuh buat nambahin di depannya. Jadi ini ya, gue ini juga gue representasikan ke klien sih. Kalau gue mau kerja biasanya gue ngasih settingan kayak gini. Ini modelnya bisa pose-pose juga. Tuh. Udah sini nama
Nama software-nya adalah Satellite. Oh yes, Snoot, betul. Thank you Adi. Thank you Bagas. Ngilangin shadow-nya gimana tuh Mas? Ngilangin shadow yang di mana? Misalkan ngilangin shadow yang di bawah dagu. Oke, kalau ngilangin shadow ya kita tambahin cahaya aja lagi. Kita tambahin cahaya pakai apa nih? Reflektor. Tuh, cahayanya hilang. Ya kan? Yang di bawah dagu. Kita tambahin reflektor di sini. Bedanya apa? Ini ada pakai reflektor, ini nggak pakai. Gitu, kalau mau tanpa shadow. Itu aja sih. Ini namanya tadi Satellite 3D. Jadi gue belajarnya tuh nggak belajar sih. Jadi ini kalau gue mau ngulik-ngulik gitu sih. Ada tips gak nih? Habis itu kita lihat dulu ya. Kalau sudah kita masuk ke pertanyaan, ke jawab-jawab. Oke. Nah ini yang harus, belum ya. Masih share yang tadi ya. Kelihatan kan ya? Hilang. Sorry. Belum Asmesh Wirjawan. Salah ngeklik gue, ketutup, sorry. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini yang menurutku yang harus dihindari kalau kalian motret pakai apa ya, pakai lighting yang kalau bukan dihindari, kalau gue sih nggak suka ya. Ini satu yang gue paling nggak suka adalah main lightnya tuh dari bawah gitu. Ya kecuali kamu lo mau bikin fotonya itu efeknya horor dan misterius karena ya kalau kita waktu kecil kita main-main aja kan kita sukanya center terus nyalain dari bawah. Makanya ini biasanya eh main light ada di bawah tuh sangat gue hindari sih gitu. Kan lebih enak yang seperti ini kan di atas bawah. Enggak, ini tadi yang nanya kenapa flat? Enggak, ini ada shadownya kok. Tuh. Oke nih habis ini ada yang bisa dibahas adalah ini loncat sedikit strobis. Ini tadi ada fotografer wedding. Kalau nggak mau ribet, eh kalian tuh harus menguasai namanya strobis. Strobis itu sama teknik fotografi pakai flash eksternal, tapi flashnya itu ada fitur yang namanya high speed sync. Bedanya apa? Jadi kalau kita pakai fitur HSS, speed di kamera itu bisa lebih dari satu per, ini nggak keluar ya? Sorry. Ini dari tadi gue ngomong, nggak keluar dong. Hmm.
Gue stop share dulu. Ini keluar kan ya? Lighting accessories. Ada Kak Aman. Maaf. Oke, ini yang harus dihindari tadi. Ini jadi ada lightingnya dari bawah ditambahin dari atas. Jadi nge-fill sedikit di bawahnya gitu. Strobis. Ini tadi yang nanya kalau fotografer wedding gimana gitu. Bawa lampu gede-gede. Nah, belajar yang namanya strobis. Tapi buat gue strobis itu lebih nggak bisa ditebak, lebih susah karena lo harus menggabungkan antara continuous light atau natural light ditambah power dari lighting strobisnya gitu. Ini biasanya udah ada di flash zaman sekarang, walaupun yang harganya emang yang di atas 2 jutaan sih gitu. Jadi bedanya apa? Kok bedanya di HSS itu kita bisa motret dengan speed di atas 1/125. Jadi kalau kekurangan foto pakai lighting strobe biasa, kamu kalau foto di atas 1/125 atau 1/200 itu fotonya kayak ada garis gitu. Jadi kemampuan shutter kameranya nggak akan bisa nangkep kecepatan cahayanya gitu. Jadi fotonya ada bergaris. Ini beberapa yang gue pakai strobis. Oh, kalau pakai strobis juga enaknya kita bisa pakai bukaan kecil kayak f2,8 gitu. Jadi fotonya nggak wash out. Yang paling kiri foto strobis, tengah strobis juga. Ini yang paling kanan juga strobis. Itu karena udah malam-malam foto di Bali. Jadi ya kayak gini. Kalau yang normalnya ya seperti ini. Gitu. Oke, sepertinya udah. Kita bisa Q&A. Ini hasil kerja-kerjaan saya. Kalau mau tahu lightingnya gimana, ini lightingnya cuman satu. Setingkat gue ini dari belakang, depannya gue kasih polyfoam. Ini satu kita pakai pakai softbox di sebelah kiri, tapi dibuka, jadi shadownya keras. Ini kelihatan satu ya, ada beauty dish-nya. Ini juga dua ditambah background ke belakang. Ini di kanan ya satu doang dari atas. Ini satu pakai kiri direct. Ini kita pakai namanya proyektor yang tengah. Ini yang paling kanan nih lumayan banyak. Ini karena ada snoot untuk highlightnya. Jadi highlightnya nih kita kasih satu-satu lampunya ini lumayan banyak. Gue pakai waktu itu. Ini standar yang tadi kita pakai di software. Tuh. Kalau ini adalah nih gambarnya image-nya udah dicampur nih namanya ya foto komersil mostly akan seperti ini yang kalian kerjain. Nanti kalau minggu depan kelasnya tuh tanggal berapa ya next ya? Tanggal 1 Juli Kak, tapi ntar mungkin kalau Kak Sakti gak bisa jadi. Oke. Pokoknya bulan depan kita akan ada kelas apa ibaratnya ya? Master kelasnya Kelas. kita akan ngebahas tentang fotografi komersil, cuannya berapa, terus apa yang harus kalian lakukan kalau dapat brief untuk komersil karena ribet banget. Karena kan kalau foto gini, kalau buat orang awam mengira, oh ini foto beneran di taman. Enggak, ini fotonya nggak di taman. Ini tadinya fotonya mereka semua empat-empatnya tuh bersebelahan. Tapi ya kita kita pisahin semua. Ini juga foto yang kanan juga nggak di taman. Ini ruangannya juga nggak biru, bahkan nggak ada si
box TV-nya di sini. Ya HP-nya udah pasti dan TV-nya nggak ada gambarnya. Ini kerjaan foto-foto komersil sih. Ini juga foto tapi pakai apa Okta, tapi di outdoor. Biar apa? Biar bisa nge-feel mukanya, talent-talentnya. Ini kalau lihat di atas ada namanya butterfly, biar nggak over mataharinya. Dan ini juga. Oke, segitu aja materinya. Sekarang kita Q&A. Q&A-nya banyak nih, 29. Semoga bisa saya jawab semuanya. Mana ya? Tombol Q&A-nya tadi. Oh, ini dia. Tadi Bang Sakti dari Dodi Warto. Untuk wedding dinner atau band harus hilir budik dengan latar yang selalu berpindah-pindah, kadang di kamar, pelaminan dalam gedung. Lighting apa dan berapa banyak sebaiknya disiapin oleh kalau bisa lo budget atau punya sendiri. Gua kalau foto wedding, kalau pindah-pindah gue cuma bawa satu dan yang gue bawa adalah flash. Gitu karena ya beda kan kondisinya, ekspektasi klien juga beda. Jadi mereka ngerti lah nggak mungkin lo kan jalan-jalan bawa lampu yang gede-gede. Jadi ya beli flash nggak usah mahal-mahal dulu tapi ya yang penting jangan pakai flash flash kodok. Flash kodok. Flash kodok tuh flash yang dari kamera gitu. Budi, Kak, jenis lampu apa yang cocok untuk pemotretan perhiasan berlian? Lampunya kalau gue motret sama ini tadi gue bilang gue selalu pakai strobe. eh Setup yang bagus gimana? Setup yang bagus tuh jawaban yang relatif ya, karena bagusnya di lo sama bagusnya di gue beda. Tapi yang pasti gue akan pakai snoot kalau buat foto perhiasan. Kalaupun pakai softbox kecil. Eh, Kalau untuk merek, bagaimana dengan pemakaian lampu jenis strobe untuk spot langsung ke perhiasan atau berliannya? Tadi pakai alat namanya snoot di depannya. Kalau merek, gue sampai saat ini sih masih pakai Godox. Gitu. Walaupun ada lampu-lampu yang 40 juta, tapi kalau untuk foto, kasarnya kalau untuk foto apa ya? Tuh, kalau untuk foto apa produk pakai lampu 40 juta, gue rasa overkill sih. Tuh. Dodi, ya, 1/200 maksimal kalau pakai flash biasa, kalau DSLR aku. Tapi lo perhatiin deh, Dot. Nanti pas lo edit, itu dia sedikit gelap banget, sedikit. Dikit aja. Gitu ya, tapi tergantung dari merek lighting zaman sekarang sih udah pada canggih-canggih juga. Gitu. Cuman gue selalu aman di 1/125. Gitu. Eh, Perbedaan softbox dan dari Gus Aji, perbedaan softbox dan payung gimana Bang? Softbox itu udah pasti lightingnya akan lebih soft, payung itu akan lebih keras. Itu aja. Ada yang nanya, maaf Kak, kalau untuk video sama aja. Kalau untuk video jelas berbeda gitu karena video itu kamu butuh lighting yang lebih besar, butuh yang mungkin 2000 watt, 3000 watt, 4000 watt biar bisa ditangkap kamera dengan baik. Kalau nggak video kamu grainy semua. Jadi kalau untuk video lebih baik pakai continuous. Menurut Kakak plus minusnya pakai softbox apa Kak? Plus minusnya plusnya rata, minusnya nggak serata octabox saja sih. Preferensi sih kalau softbox dan octa kalau gue ya.
Kalau pakai lantern lebih kemana Kak gitu. Lantern itu gue make biasanya kalau gue mau seisi ruangannya juga kelihatan lebih terang, tapi nggak terang yang kontras gitu loh. Jadi rata. Biasanya gitu sih kalau gue pakai lantern. Gue mau makanan juga ada beberapa kali pakai lantern karena mau lebih rata aja makanannya. Dari Nur Rohmawati, Kak bagi trik setup lighting untuk foto produk dan food agar nggak asal terang doang. Oke, kita lihat foto food. Ada contohnya nggak ya? Gue cari dulu di Instagram. Food fotografi. Ini satu contoh yang bagus. Nih, kelihatan kan? Kecil ya? Kecil apa gede? Kelihatan Kak jelas. Jelas. Oke, ini kalau foto food tuh biasanya jarang langsung direct dari depan lightingnya. Jadi dia selalu dari atas kanan. Kalau mau lebih berdimensi. Tuh. Dan ini kalau kayak gini, ini foto donat bisa dibilang nih pasti nggak pakai softbox atau okta karena ya sekelilingnya jadi ikut kalau pakai softbox atau okta akan jadi gelap gitu. Jadi biasa pakai snoot gitu atau pakai softbox yang kecil juga bisa. Tuh. Gitu sih kalau gue tipsnya foto food. Gue tidak pernah naruh main light gue benar-benar di depan. Ini kan kayak gini main lightnya dari atas. Bawahnya gelap jadi ada dimensinya. Gitu sih. Tadi dari Nur Rohmawati ya. Oke, udah dijawab. Agar shadow-nya tak terlihat tadi udah di ya. Kamu mau nanya itu pakai aplikasi atau web apa? Itu pakai set light 3D namanya. Downloadnya di mana? Ada di Google. Lebih banyak yang nanya software ya. Software itu cuma ada di PC gitu. Apakah kalian membutuhkan? Ini software itu lumayan agak mahal, sekitar 1 jutaan sebenarnya. Butuh apa enggaknya? Software ini ngebantu gue untuk presentasi ke klien gitu. Karena kalau kalian foto komersil, presentasinya tuh harus jelas gitu. Lampunya akan seperti apa, background-nya akan kelihatan seperti apa, ya itu bisa gue jelasin lewat software itu. Gitu. Reflektor dapat cahayanya dari mana, Bang? Reflektor itu dapat cahayanya dari cahaya lampu. Makanya namanya reflektor. Jadi dia nge-reflect cahaya yang dikeluarin sama lampu. Gitu. Materinya share di mana? Nanti gue taruh di Insta Stories gue ya. Jadi jangan lupa follow Instagram gue @saktisidarta. Abis ini gue taruh deh. Nanti gue bikin Google Drive-nya. Kak, budget lighting untuk foto studio standar berapa kira-kira? Hmm, kalau mau enak sebenarnya beli lampu yang agak mahalan, yang satu lampunya 6 jutaan kali 3 jadi 18 juta. Aksesoris hitung satu aksesoris 1 juta ya 20 sampai 25 juta lah kalau mau enak dari Farhan. Untuk lampu foto booth bagusnya berapa lampu? Tergantung ruangan foto booth kamu. Kalau ruangan foto booth kamu kecil satu lampu sih cukup. Kalau luas ya harus 2 atau 3 gitu. Saran kalau outdoor lebih mending pakai lighting apakah? Pakai strobis bisa kalau outdoor, pakai tadi flash tadi. Tapi gunanya lighting di outdoor adalah hanya untuk nge-fill aja. Jadi main lightnya tuh tetap dari matahari gitu. Jadi pakai flash eksternal gitu.
Kak, saya pernah moto di ruangan bercat hijau kok gambarnya jadi kehijauan. Udah pasti, karena akan nge-reflect ke kulit. Kalau moto orang pasti ke kulit, kalau makan pasti ke makanan gitu. Jadi pasti akan nge-reflect gitu. Makanya kalau foto studio kan banyakan yang warnanya putih gitu. Bang Sakti, perbedaan softbox yang pakai grid sama nggak pakai grid apa? Oke, softbox itu ada yang pakai grid sama enggak. Kalau misalkan cahaya dari softbox menurut kamu masih terlalu terang, bisa kamu tambahin grid gitu. Kalau buat wedding, rekomendasi apa? Gue sekarang sih masih pakai Godox ya, flash gue. Oke, Zara, Bang, kalau misal foto produk kayak lift gitu. Nah, kalau foto lift yang banyak kaca, misalkan lift nih, lift kan itu semua nge-reflect. Satu lampu udah pasti lo taruh di dalam lift. Yang kedua, kita main namanya kompos di DI-nya. Jadi lift itu nggak bisa kita foto sekali doang. Kalau untuk foto-foto yang reflect kayak contohnya kalau di IG gue foto, kita bisa buka IG nggak ya? Oke, bisa. Tadi kalau foto-foto yang refleksi, kita lihat foto mobil nih dari pertanyaan dari Zar. Ini contohnya foto mobil. Foto mobil ini adalah foto yang paling berefleksi. Jadi kalau foto mobil itu, kenapa foto mobil itu mahal? Ya karena setupnya riwah gitu, ribet gitu. Gimana cara ngilangin refleksi? Mobil ini nanti kita foto seperti ini. Ini misalnya kita bikin lighting untuk ke modelnya dulu. Lighting ke modelnya. Setelah itu mobilnya kita tutupin tuh pakai kain putih, pakai butterfly. Jadi nggak ngerefleksi gitu caranya. Gitu. Jadi makanya ya kayak foto ini juga itu. Nah, ini cahaya-cahaya ini harus kita belum gue share ya. Sorry. Udah belum sih? Udah ngomong nggak gue share? Oh, belum gue share, sorry. Tadi kita ulang ya. Kita taruh di screen 2. Kan udah, kita pakai foto mobil. Kelihatan kan? Oke, ini tadi Zar kalau nanya, foto mobil kan foto yang paling refleksi. Salah satunya mobil, panci, segala macam. Apalagi ini refleksinya sangat besar sekali. Jadi caranya gimana? Caranya kita bikin lighting untuk modelnya dulu. Ini karena ada modelnya. Setelah itu kita bikin lighting untuk mobilnya. Jadi fotonya pakai tripod. Nanti kita apa istilahnya ya? Kita kompos bahasanya. Tuh, that's why foto mobil lumayan mahal gitu. Jadi kita pakai butterfly sebanyak ini nih buat bikin satu foto mobil. Begitupun ini. Ini kan refleksinya kemana-mana nih. Tadinya sebelumnya. Jadi kita bikin satu-satu refleksi di sini dihilangin, di kiri, di kanan dihilangin gitu. Jadi gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya.
ngedit foto sendiri dari Tony ngedit foto sendiri atau gimana Kak? Ngedit foto tergantung. Kalau untuk kebutuhan iklan ada yang ngeditin, tapi kalau untuk beauty aja, kalau untuk kebutuhan Instagram gue biasanya ngedit sendiri. Kalau lihat Instagram ya ini ngedit sendiri, ini dieditin, jadi ya lebih enak gitu sih. Oke, nanti kalau yang mau materinya gue taruh di stories ya IG gue, silakan follow IG-nya di Sakti Sidarta. Karena ini udah sejam, jadi terima kasih. Nanti kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi boleh di DM ya. Oke, thank you nih Kak Sakti untuk waktunya. Mungkin sebelum diakhiri untuk kelas ini, aku izin share screen ya Kak sedikit. Boleh. Jadi udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum Kak? Ya. Oke, jadi dari tadi Kak Sakti udah bilang nih kalau ntar itu di masterclass-nya Kak Sakti bakal ngebahas tentang komersial fotografi gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pengen sharing bareng Kak Sakti dan pengen tahu gitu ya lebih dalam mengenai komersial fotografi ini, khususnya tentang settingnya, itu bisa banget join di masterclass-nya Kak Sakti. Nah, untuk masterclass-nya sendiri di tanggal 1 Juli jam 1, dan harganya itu di 100.000, sorry teman-teman, di 100.000. Tapi kalau teman-teman share kelas hari ini dan TK Sakti juga IG Amazing, ntar itu teman-teman bisa dapat diskon sebesar 10%. Jadi teman-teman cuma bayar 90.000 aja. Jadi syaratnya cuma satu tadi itu, nge-share kelas hari ini di SG dan TK Sakti juga IG-nya Amazing kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang tertarik, boleh banget nih siap-siap buat screenshot karena akan aku hitung dari 1 sampai 5 buat teman-teman yang emang pengen gitu ya dapetin diskonnya. Jadi aku hitung mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja. Kalau dari Kak Sakti sendiri sudah beres ya Kak? Udah sih paling ya kalau mau tahu tentang fotografi komersil ya, motret mobil, motret makanan, prosesnya seperti apa, dealing sama kliennya gimana, terus kenapa bayaran fotografer bisa 2 digit, kalau motret komersil itu bisa gue jawab semua sih kalau kalian ikut foto komersil gitu. Gitu sih. Oke, mantep banget nih. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih dan mungkin pengen bergelut di dunia ini, bisa banget join ntar di masterclass-nya Kak Sakti gitu ya Kak ya? Ya. Oke, mungkin karena pemaparan dari Kak Sakti juga sudah beres dan waktunya juga memang terbatas gitu ya. Untuk kelas hari ini akan aku tutup. Sekali lagi thank you ya Kak untuk waktunya. Sama-sama. Dan semoga ntar teman-teman